Profil dan biografi Yngwie Malmsteen. Nama lengkapnya Lars Johan Yngwie Danneberg atau Yngwie Malmsteen, dilahirkan tanggal 30 Jun 1963 di Stockholm, Swedia. Pernikahan ayah Yngwie, seorang kapten tentera, dan ibunya Rigmor, seniman, diakhiri dengan penceraian tidak lama setelah Yngwie lahir. Di samping itu, Yngwie juga memiliki seorang kakak perempuan bernama Anne Lois dan kakak lelaki Bjorn. Yngwie terlahir sebagai anak bungsu yang liar, tidak bisa diatur dan ceria. Pada awalnya, Yngwie mencoba untuk mempelajari piano dan trompet, tetapi ia tidak dapat menguasai alat musik tersebut. Akustik gitar bolong yang dibeli oleh ibunya pada waktu dia berusia 5 tahun juga tidak disentuh Yngwie dan dibiarkan bergelantung di dinding. Sampai akhirnya pada tanggal 18 September 1970, Yngwie melihat sebuah acara spesial mengenai meninggalnya Jimi Hendrix. Di situ Yngwie yang masih 17 tahun menyaksikan bagaimana Jimi Hendrix menghasilkan bunyi feedback gitar dan membakar gitarnya di depan penonton. Pada hari wafatnya Jimi Hendrix tersebut, lahirlah permainan gitar Yngwie. Yngwie yang penasaran tersebut kemudian membeli sebuah Fender Stratocaster murah, mencoba memainkan tembangnya Deep Purple dan menghabiskan banyak waktu untuk mengetahui rahsia dari alat instrumen dan musiknya sendiri. Kekaguman Yngwie terhadap Ritchie Blackmore, gitaris Deep Purple, yang dipengaruhi oleh musik klasik, dan kekaguman terhadap kakak perempuannya yang sering memainkan komposisi Bach, Vivaldi, Beethoven, dan Mozart, memberikan idea kepada Yngwie untuk menggabungkan musik klasik tersebut dengan musik rock. Yngwie terus bermain seharian penuh, sampai tidur pun dia masih tetap bersama gitarnya. Pada usia 10 tahun, Yngwie menggunakan nama kecil dari ibunya, Malmsteen, memfokuskan seluruh energi dia dan berhenti bersekolah. Di sekolah, Yngwie dikenal sebagai pembuat onar dan sering berantem, tetapi pintar dalam pelajaran bahasa Inggris dan seni. Ibunya yang menyadari bakat musiknya yang unik mengizinkan Yngwie tinggal di rumah dengan rekaman dan gitarnya. Setelah menyaksikan violinis Gideon Kramer membawakan komposisi Paganini 24 Caprice di televisi, Yngwie akhirnya mengetahui bagaimana cara mengawinkan musik klasik dengan skill permainan dan karismanya. Yngwie dan beberapa temannya merakam 3 lagu demo dan dikirim ke studio rekaman CBS Swedia. Tetapi rekaman tersebut tidak pernah digubaris atau diedarkan. Oleh kerana frustasinya, Yngwie menyadari bahawa dia harus meninggalkan Swedia dan mulai mengirimkan demo rekaman dia ke berbagai studio rekaman di luar negeri. Salah satu dari demo tape Yngwie ternyata jatuh ke tangan kontributor gitar player dan pemilik Sharpnel Record, Mike Vanney. Akhirnya Yngwie mendapat undangan ke Los Angeles untuk bergabung dengan band terbaru Sharpnel, Stellar, dan seterusnya yang disebut sebagai sejarahnya. Pada bulan Februari 1983, Yngwie berangkat dari Swedia ke Los Angeles dengan bekal keahlian dan gaya permainan barunya. Selanjutnya, permainan Yngwie dikenal dunia dengan permainannya yang sangat cepat di intro lagu Hot on Your Heels. Yngwie kemudian berpindah ke grup band Alcatraz, sebuah band yang bergaya rainbow dan didirikan oleh penyanyi Graham Bonnet. Walaupun telah bergabung dengan Alcatraz yang menampilkan sekian banyak solo hebat di lagu Cri Nakori, Jet to Jet, dan Hiroshima Mon Amour, Yngwie masih merasa terlalu dibatasi oleh band itu sendiri. Akhirnya Yngwie berpikir bahawa hanya album solo lah yang menjadi solusi terbaik. Album solo yang pertama Yngwie, Rising Force, kini dinobatkan sebagai kitab musik rock neoklasik, berhasil memasuki nombor 60 di tangga Billboard Carta untuk musik instrumental gitar tanpa berbau komersial.
Album ini juga memenangkan nominasi Grammy untuk instrumen rock terbaik. Tidak lama kemudian, Yang Wi terpilih sebagai gitaris pendatang baru terbaik di berbagai majalah